Pada hari Minggu, Tottenham Hotspur akan menghadapi Manchester United di Old Trafford untuk pertandingan ke-6 musim Liga Primer. Sakit kepala yang akan dialami Ange Postecoglou di lini tengah untuk pertandingan ini. Meskipun tidak bermain sebagai gelandang, Archie Gray tampil sangat mengesankan melawan Karabakh dengan dan tanpa bola. Peran bek kanan inverted masih membutuhkan kemahiran teknis di ruang tengah, jadi Ange kemungkinan besar setidaknya akan mempertimbangkan Gray untuk posisi gelandang pada hari Minggu. Pape Matar Sarr mencetak gol dalam kemenangan atas Karabakh dan juga mencetak gol melawan United musim lalu. Meskipun gol itu bukan dari situasi permainan terbuka, Ange mungkin melihat naluri itu terlalu berguna untuk tidak digunakan dalam pertandingan di Old Trafford. Rodrigo Bentancur juga tersedia untuk dipilih di sini. Dengan penampilan impresif melawan Brentford, ia tidak diragukan lagi akan menjadi sosok yang sangat dipertimbangkan Ange untuk pertandingan ini. Bentancur juga mencetak gol melawan United musim lalu dan dalam pertandingan ini. Yes Bissouma tampil gemilang dalam kemenangan atas Brentford dengan tackle gesernya yang sempurna mengawali pergerakan untuk gol ketiga yang mengakhiri pertandingan. Gelandang Mali itu juga tampil disiplin melawan Karabakh selama situasi sulit bagi tim. Meskipun memiliki keempat pemain itu untuk dua posisi lini tengah dalam 4-2-3-1, sudah cukup menjadi masalah dalam pemilihan pemain, ada juga masalah yang perlu dipecahkan. Melawan Brentford, Ange bermain dengan dua, nomor 8, dengan James Maddison dan Dejan Kulusevski di kedua sisi Bentancur yang menahannya. Akankah Ange melakukan hal yang sama di Old Trafford? Jika ia melakukannya, maka hanya ada satu tempat yang tersedia untuk 4 pemain yang sedang dalam kondisi bagus. Mari kita lihat. Bruno Fernandes mulai menuai kritik dari para pendukung yang merasa ia harus dicoret dari susunan pemain inti, tetapi sumber yang dekat dengan Manchester United memberitahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Fernandes, 30 tahun, seharusnya menjadi salah satu pemain andalan di Old Trafford tetapi belum mencetak gol sejauh musim ini dan hanya memiliki 1 assist di Liga Primer. Fokus seputar penurunan performanya muncul pada saat manajer Erik ten Hag mulai merasakan tekanan baru di sekitar posisinya di klub. Namun apakah sang bos bersedia mencoret kaptennya masih diragukan. United gagal memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka dan sekarang akan menghadapi pertandingan melawan Tottenham di akhir pekan. Dengan membutuhkan penampilan yang membuat tim mengambil peluang mereka. Salah satu ketakutan terbesar Manchester United adalah mereka akan membuat keputusan untuk mempertahankan Ten Hag sebagai manajer, tetapi masih harus berhadapan dengan potensi memecatnya hanya beberapa bulan setelah musim baru dimulai. Awan mulai berkumpul di atas Old Trafford dan jika badai lain mulai terjadi, akan sulit untuk melihat bagaimana ia bisa keluar hidup-hidup kali ini. Tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta bahwa kemenangan di final Piala FA musim lalu telah membantu menyelamatkannya dari pukulan di Old Trafford. Proses menjajaki manajer lain telah dimulai dan tampaknya menjadi masalah kapan. Ia akan kehilangan pekerjaannya karena mereka melakukan peninjauan terhadap posisinya. Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo mencetak gol di Wembley yang akhirnya membuat bos mereka terhindar dari masalah. Tetapi sekarang sudah 5 bulan berlalu sejak saat itu dan hanya ada sedikit tanda-tanda kemajuan nyata. Masalah musim lalu tetap sama, mereka tidak dapat mencetak cukup banyak gol secara teratur dan sudah terpaut 6 poin dari tim-tim teratas di divisi tersebut. Tugasnya sekarang adalah untuk bangkit dari minggu yang membosankan ini dan menemukan cara untuk membuat lini depannya bersemangat. Ketidakkonsistenan United telah menjadi masalah dalam hal mengubah tim ini menjadi tim yang layak untuk Liga Champions. Manchester United U21 terhindar dari drama di akhir pertandingan untuk mengamankan 3 poin saat bertandang ke Norwich City di Carrow Road tadi malam.
turun dengan kiper Hubert Grzic di gawang, tidak disangka tuan rumah akan sangat merepotkan. Ex-kiper Arsenal ini sampai melakukan 6 penyelamatan, beberapa di antaranya sama pentingnya dengan gol, termasuk penyelamatan ganda yang mengerikan, dan penyelamatan lainnya di akhir waktu tambahan yang memastikan kemenangan. 4 bek di depannya tampil cukup solid. Jadon Camason menonjol. Penampilan bagus yang menunjukkan peningkatan penguasaan bola, khususnya umpan pendek dan kontrolnya di area sempit di bawah tekanan. Sangat bagus dalam bertahan 1 lawan 1 juga, tetapi mirip dengan Amas, kadang-kadang terjebak di belakang dengan serangan balik Norwich. Seperti Camason, Tyler Fredrickson bertahan dengan baik sebagian besar, menyapu bola-bola panjang di atas dan melangkah keluar untuk melakukan tackle. Melakukan penyelamatan penting di garis gawang setelah penyelamatan ganda Grzic. Duetnya Lewis Jackson terkadang memberi terlalu banyak ruang di dalam kotak penalti untuk Norwich, tetapi secara keseluruhan masih bagus. Di kiri, Harry Amas bagus seperti biasa saat menguasai bola, termasuk ketenangan yang luar biasa saat bermain dari belakang dan menghindari tackle, tetapi terkadang terlalu tinggi di lapangan saat bertahan, yang pada satu kesempatan berujung pada gol pembuka. 4 pemain tengah tim muda yang mencuri perhatian. Kapten Finlay McAllister memberikan salah satu penampilan terbaiknya di level ini, cepat merebut bola di lini tengah dengan tackle-nya, dan kemampuannya untuk menyapu bersih di depan 4 bek. Duetnya yang baru saja kembali bermain, dan Gore, melanjutkan dengan penampilan impresif lainnya. Ia mengoper bola dengan baik di lini tengah, tetapi benar-benar bersinar saat menerobos celah di lini tengah, yang tidak dapat dibendung Norwich. Ia juga mencatat assist untuk usahanya. Malachi Sharpe dipuji dengan gol yang dicetak dengan baik. Bisa saja dengan mudah mencetak gol atau assist, jika hasil akhirnya sedikit lebih baik. Ruben Kurli juga tampil lebih hidup di babak kedua, memberikan assist dan kontrol yang baik di area sempit, untuk membuka ruang di tepi kotak penalti Norwich. Pemain sayap Ethan Williams tampil apik setelah absen sebentar karena cedera. Mencetak gol dengan baik dan mengancam dengan beberapa tendangan jarak jauh, sebelum memberikan assist untuk gol pertama Wheatley, dengan salah satu dari sekian banyak umpan silang berbahaya dari sayap kiri. Ia juga bekerja keras dalam bertahan. Ethan Ennis bermain di luar posisi memimpin lini depan, dan tidak diberi ruang yang ia butuhkan saat United menekan Norwich. Ia kemudian diganti Ethan Wheatley, yang menjadi man of the match. Datang dan langsung menawarkan kehadiran penyerang tengah yang hilang di kotak penalti pada babak pertama. Penyelesaian berkelas untuk gol keduanya, dengan mencungkil bola melewati kiper, dan kecepatan serta kekuatan yang baik, untuk berlari bebas mencetak gol ketiganya untuk hat-trick.